Yang pertama itu adalah level A1 atau A1 kita bilangnya. Ada A1, A2 atau A2, ada B1 atau B1, B1 atau B1, terus ada B2, C1, dan C2 yang terakhir. Nah, sekarang kita mulai dari yang titik pertama, dari titik nolnya, yaitu level A1. Ya, oke, baik. So, suaraku bisa terdengar dengan baik. So, silakan kalian chat aja ya di bagian kolom chat. Kalau misalkan ada problem ya. Oke, baik. So, wir warten noch mal circa 5 Minuten vielleicht. Oke, aku mau share screen sekarang. Oke, baik. So, teman-teman mungkin bisa lihat sekarang di share screen-nya. Oke, so, herzlich willkommen in der Moinsklasse Dezember mit Herr Erwin ya. Jadi selamat datang di kelas bahasa Jerman level A1 ya di periode Desember bersama aku Herr Erwin ya. Also was bedeutet Herr? Jadi Herr itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Mister. Jadi dia si pengajarnya. Jadi kita panggilnya itu Herr ya. Kalau buat cowok kita panggilnya Herr, kalau buat cewek itu kita panggilnya adalah Frau ya. Frau. Nih di zum Beispiel di sini ada Frau siapa nih? Semuanya rata-rata cewek di sini. Di zum Beispiel ada Adele. Kita bisa bilang Frau Adele ya. Ya, Frau Adele. Nah, kalau konteksnya itu si Adele ini karena dia si cewek ya, kita panggilnya Frau, ibu gitu ya. Tapi kalau cowok panggilnya Herr, misalnya Herr ya. Jadi Herr Erwin begitu. Oke, teman-teman. Oke, baik. So di Lektion 1 atau di pelajaran pertama ini kita akan mempelajari dulu nih yang basic-basic ya kan. Pastinya sebelum kita mulai pasti ada yang namanya perkenalan. Tadi aku udah perkenalan di awal. Sekarang kalian nih harus perkenalkan diri. So, jadi tentu saja ada natürlich ya, wir sprechen auch auf Deutsch. Kita akan berbicara untuk perkenalan ini langsung menggunakan bahasa Jerman. Ya, makanya di sini Herr Erwin bakalan ajarin dulu nih gimana sih cara memperkenalkan diri tetapi dalam bahasa Jerman ya. Oke. So, teman-teman, dalam bahasa Jerman, untuk menanyakan kabar atau menanyakan bagaimana keadaan seseorang, terdapat beberapa ungkapan yang umum digunakan. Ya, jadi ada berikut beberapa contoh yang bisa kita gunakan dalam berbagai situasi. So, jadi teman-teman, ya dalam bahasa Jerman, kita bakalan kenal ada yang namanya menanyakan kabar secara formal dan menanyakan kabar secara informal. Ya, ini bagian basic-basic nih yang harus kita pelajari. Gimana cara menanyakan kabar seseorang, gimana cara memperkenalkan nama kita kepada orang lain, gitu ya. Oke, so kita mulai dulu nih dari yang paling basic, yaitu memperkenalkan nama, ya. Oke, ya. Jadi nama untuk atau memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman itu artinya adalah sich vorstellen. Sich vorstellen yang artinya adalah memperkenalkan diri. So, jadi memperkenalkan diri ini merupakan salah satu hal pertama yang kita pelajari dalam belajar bahasa asing ya. Ya, itu kita mempelajari bahasa Jerman sekarang. Kita harus tahu gimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman ya. So, jadi berikut adalah beberapa stepnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, iya, yang paling pertama pasti kita Begrüßung ya, bacanya Begrüßung atau salam. Oke, Begrüßung atau salam. So, teman-teman, kalau kalian perhatikan dalam bahasa Jerman, jadi ada juga penambahan huruf ya. Ada yang namanya penambahan huruf umlaut ya. Mungkin kalian udah pernah dengar lah umlaut ini ya. Umlaut itu teman-teman, ya, seperti yang kalian lihat pertama ada A umlaut, ada O umlaut, terus ada U umlaut, dan yang terakhir itu huruf SZ namanya ya, huruf SZ. So, dia ini masuknya dalam konteks SZ ya. Jadi umlaut itu teman-teman, ini yang memiliki titik 2 di atasnya. Jadi si SZ ini bukan huruf umlaut ya, tapi kita kategorikan karena memang dia adalah penambahan huruf dalam bahasa Jerman ya. Oke, so teman-teman, sekarang kita perhatikan di sini. Iya. Jadi teman-teman, untuk membaca huruf umlaut seperti ini, itu
ada rumusnya juga ya. Nah, ini namanya adalah A umlaut. Untuk membaca huruf A umlaut, kita baca dia sederhana saja. A umlaut itu dibaca dengan E. Oke, A umlaut itu dibaca dengan E. Gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu kata yang di dalamnya terdapat huruf umlaut, maka kata tersebut ya A umlautnya dibaca dengan E. Gitu ya, huruf E. Nah, yang berikut ada huruf O umlaut ya. Huruf O umlaut itu kita baca dengan E ya. Jadi teman-teman, lidah kalian itu mengarah ke E ya. Lidah itu seakan-akan mengarah ke huruf E, tapi mulut dibuka selebar O. Maka akan menjadi hasilnya E ya. E. Iya, benar. Jadi gitu ya. So, teman-teman, mungkin di awal-awal kalian belum bisa terbiasa nih dengan pengucapan huruf-huruf umlaut. Tapi kalau kalian latihan setiap hari, ya, Wartemal, Wartemal ya. So, nanti baru kita buka sesinya. Siapa tadi yang buka mic? Gitu ya. Oke, so jadi seiring dengan berjalannya waktu teman-teman pasti kalian lidahnya mulai terbiasa dengan pengucapan huruf umlaut ya. Jadi ingat baik-baik untuk mengucapkan huruf O umlaut ya, lidah dibelokkan seperti huruf E tapi mulut dibuka selebar O ya. Jadi nantinya E. Nah, begitupun dengan yang si huruf U umlaut ini. Jadi lidah tetap dibelokkan ke huruf E tapi mulut ya dibuka selebar huruf U biasa. Jadinya hasilnya dia U. Gitu ya. U untuk O umlaut, U untuk U umlaut ya. Dan yang terakhir adalah huruf SZ. Ya, huruf SZ. So, teman-teman, untuk huruf SZ ini ya, teman, untuk huruf SZ itu kita bacanya bukan B ya, ini bukan B besar, tapi namanya huruf SZ. Dia bentuknya kayak B besar ya, tapi bukan B bacanya, tapi double S ya. Jadi huruf SZ itu dibaca dengan S gitu ya. Oke, so teman-teman mungkin kalian udah tahu ya kelebihan dari bahasa Jerman. Jadi kalau bahasa Jerman ini mungkin kita bacanya lurus-lurus ya. Itu memang benar, tapi nggak semua kata itu dibaca dengan lurus-lurus ya gitu. Oke. Mungkin kalau kalian lihat Guten Morgen, ya bacanya tetap Guten Morgen. Tapi beberapa kata yang terdapat huruf-huruf umlaut, ya itu bacanya tidak sesuai dengan yang kalian lihat di tulisan ya. Misalkan A umlaut itu bukan bacanya A, tapi E. O umlaut bukan bacanya O aja, tapi E. Ya tetap ada huruf O teman-teman, tapi kita ya ada penambahan huruf-huruf seperti ini dalam bahasa Jerman. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada huruf A sampai Z. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ada dari huruf A sampai dengan huruf SZ gitu ya. Jadi ada penambahan gitu. Oke. So silakan ini dicatat mungkin teman-teman ya. Wajib dicatat, oke? So kemarin aku udah minta kalian untuk ngeprint buku. Ya, itu harusnya sudah di-print teman-teman buku yang harusnya kalian print ya. Gitu. Jadi kalian silakan dicoret-coret di buku tersebut atau di printan tersebut ya agar nggak lupa nanti. Baik, itu dia. So, yang pertama kita belajar tentang Begrüßung. Jadi bacanya Begrüßung bukan Begrubung. Nein, das ist falsch. Itu salah, tapi bacanya Begrüßung. Ya, oke. So, coba kita mulai dari Cia. Kannst du vielleicht, Cia? Halo Cia, coba dibuka Halo, mic-nya. Coba dibaca Begrüßung. Begrüßung. Iya, super, gut gemacht. Iya. Winda, Begrüßung. oke, good ya. Jadi nanti yang lainnya bakal mendapat giliran ya. Oke, sempat. Good, kemah ya. Oke, baik. Di awal perkenalan, ya pasti kita biasanya menggunakan salam yang sesuai dengan waktunya ya, teman-teman. Waktu atau situasi yang kita alami. Misalkan kalau situasinya sekarang pagi, ya pasti kita harus tahu juga nih, teman-teman, gimana sih cara mengucapkan salam di pagi hari. Gitu ya. Orang Jerman biasanya mengucapkan Guten Morgen. Pastinya kata ini udah gak asing di telinga kalian ya. Guten Morgen artinya adalah selamat pagi. Oke, jadi orang Jerman mengucapinnya Guten Morgen. Ya, tapi kalian nggak perlu paksain dulu sekarang untuk pengucapan, kita fokusin dulu ke perbanyak kosakata ya. Oke. Nah, Guten Morgen artinya adalah selamat pagi. Terus ada Guten Tag ya. Guten Tag artinya adalah selamat siang ya. Dan yang berikut adalah Guten Abend ya. Guten Abend yang artinya adalah selamat malam ya teman-teman. Bukan selamat sore tapi selamat malam.
Selamat malam ya. Guten Abend. Terus ada tschüss ya, bacanya adalah tschüss yang artinya adalah sampai jumpa. Ketika kita ingin mengakhiri perjumpaan kita, pasti kita bilangnya ya sampai jumpa nanti gitu. Nah, dalam bahasa Jerman kita bilangnya tschüss ya. Oke, tschüss gitu bacanya. Jadi ada agak ya penekanan gitulah di bagian huruf umlautnya. Jadi kita nggak bisa bacanya tschüss doang, tapi bilangnya tschüss gitu ya. Jadi di bagian u umlaut itu harus kentar gitu ya. Seperti tadi, Begrüßung, Tschüss, gitu. Oke, so cobain. Aku minta satu, coba Dira, vielleicht ya, mungkin Dira coba bilang Tschüss. Tschüss. Iya, kenal ya. Jadi dia pelafalannya itu nggak cepat-cepat amat dan nggak lambat-lambat amat. Yang penting ya huruf U umlautnya itu kentara gitu ya. Jadi dia bukan pengecapannya bukan seperti huruf U biasa. Kalau U biasa kan orang bilangnya cus doang. Tapi ini karena ada U umlaut, maka kita bacanya adalah cus gitu ya. Jadi memang ada intonasinya dikit gitu ya. Intonasinya emang agak kayak gitu. Oke? Oke, so baik. So kita lanjut ya. Baik, itu untuk ya menyampaikan salam kita dengan situasi-situasi yang ya kita alami gitu. Misalkan kalau situasinya pagi ya kita bilangnya Guten Morgen. Ya, pasti ada halo juga. Halo tetap halo dalam bahasa Jerman ya. Gitu. Ada Guten Tag, Guten Abend, und dann Tschüss. Ya, ada am Ende. Itu yang paling awal akhirnya gitu ya. So, untuk menyampaikan sampai jumpa dalam bahasa Jerman, itu memang ada beberapa alternatif, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke kurs booknya atau buku kursus atau buku materinya. Ini masih kita perkenalan dulu nih hari ini, teman-teman. Kita latih dulu perkenalan materi dulu hari ini. Besok kita akan mulai dengan buku kursusnya ya. Oke, so nanti PDF-nya ini aku bakalan kirim. Enggak. Tadi aku udah kirim, tapi aku bakalan kirim lagi nanti ya, biar kalian nggak lupa untuk baca-baca lagi. Oke, so itu dia. Yang berikut kita masuk ke bagian perkenalkan nama, memperkenalkan nama nih. Nah, ini juga penting. Kita belum melakukan perkenalan di awal, ya oleh sebab itu ya aku jelasin dulu nih biar kita nanti bisa sama-sama memperkenalkan nama kita auf Deutsch dalam bahasa Jerman ya. So jadi ada istilahnya Deutsch ya. Sie lernen jetzt Deutsch. Kalian sekarang belajar bahasa Jerman. Deutsch itu artinya adalah bahasa Jerman ya. Bacanya adalah Deutsch. Kalau ada terus ada negara Jerman. Deutschland. Jadi jangan terkecoh. Deutschland artinya adalah negara Jerman. So, teman-teman, kenapa di sini aku bisa bacanya Deutsch ya? So, baik. Nah, ini lagi nih. Selain ada penambahan huruf umlaut dalam bahasa Jerman, pengucapannya juga ada beberapa kata yang sedikit bacanya berbeda ya, nggak lurus-lurus. Misalkan ada kalau kalian melihat sebuah kata yang di dalam kata tersebut terdapat eh, ya kombinasi huruf A, itu bacanya bukan A tapi I. Oke, ingat baik-baik, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa A itu bacanya I. Oke. Terus ada EU bacanya adalah OI. Ya, ini harus kalian hafal teman-teman. A bacanya I, EU bacanya OI. Terus ada IE. Kalau kalian lihat juga nih, huruf atau kata nih yang terdapat huruf IE, ya bacanya I aja, I biasa gitu ya. Oke, wie zum Beispiel Familie. Familie. Itu bacanya Familie. Nah, kecuali kata ini teman-teman. Kita nggak bisa baca dia family, karena family itu auf English, dalam bahasa Inggris. Agar bisa membedakan dia dalam bahasa Jerman, itu pelafalannya lebih sedikit cenderung ada E-nya di belakang. Familie. Familie dalam bahasa Jerman artinya adalah keluarga. Ini sama seperti bahasa Inggris. Familie. Oke. Jadi ingat baik-baik, ini yang penting. Ya tugas kalian mungkin malam ini ya wajib udah tahu ya, biar besok pertemuan kita besok udah enak nih. Kalian udah bisa baca-baca dalam bahasa Jerman dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu E itu bacanya I, EU bacanya OI, IE bacanya I. Gitu ya. Kecuali untuk kata ini. Kata familia bacanya tetap familia ya. Oke, baik. So, yang berikut ada umlaut tadi ya. Jangan lupa umlaut dan juga cara baca beberapa kata ini. Oke, teman-teman. Itu dia. Nanti aku bakalan kirim lagi PDF ini ya. Baik. So, yang kita masuk sekarang di bagian memperkenalkan nama. So, nama
auf Deutsch-nya kita bilangnya Name. Jadi bukan name ya. Jadi aku mungkin tadi mungkin aku pernah chat ke kalian suruh nulis data diri. Itu bacanya bukan name tapi Name. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Jerman tuh kita bacanya lurus-lurus guys ya. Gitu. Mungkin ada beberapa sedikit kombinasi cara bacanya, tapi sejatinya secara harafiah kita bacanya lurus-lurus ya. Jadi memperkenalkan nama. Ada nama gitu ya. Baik. So, untuk memperkenalkan nama, kita bisa menggunakan beberapa kalimat berikut atau template. So, jadi ada beberapa template untuk memperkenalkan nama dalam bahasa Jerman. Yang pertama adalah Ich heiße. Ich heiße. Pum. Nama kamu siapa? Ich heiße. Yang artinya nama saya adalah siapa gitu. Nanti kita isi sama-sama ya. Gitu. Misalkan Ich heiße Erwin. Nama saya Erwin. Kenapa aku baca ini heiße? Ingat baik-baik teman-teman. Kita baca dengan I. SZ itu bacanya S. Maka aku baca Ich heiße. Ich heiße Erwin. Oder Ich heiße Dira. Oder Ich heiße Cia. Ich heiße Sridayanti. Gitu ya. Oke? Baik, itu dia. Yang pertama, itu template pertama nih untuk memperkenalkan nama. Yang kedua, mein Name ist. Ya, ada juga nih. Mein Name ist. Nama saya adalah sama semua teman-teman. Artinya sama ketiga ini, hanya berbeda-beda template gitu ya. Kombinasi kalian mau pakai yang mana gitu terserah. Ada Ich heiße, mein Name ist, misalkan mein Name ist Erwin, dan yang terakhir ada Ich bin. Ich bin Erwin. Nama saya Erwin. Terus saya Erwin. Kalau kalian bilangnya Ich bin Erwin, dia lebih ya bisa kita bilang informal lah ya. Gitu. Kita bisa katakan dia lebih informal daripada Ich heiße dan mein Name. Mungkin kalau mein Name is ini teman-teman, dia lebih formal jatuhnya. Kita memperkenalkan diri misalkan waktu kita Vorstellungsgespräch atau mungkin wawancara kerja atau bertemu dengan orang yang lebih tua, mungkin kita bisa bilang mein Name ist ya. Mungkin kalau yang Ich bin ini lebih ke untuk ya kita perkenalkan nama kita dengan yang seumuran gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman bisa? Oke, baik. Itu dia untuk memperkenalkan nama. Silakan sambil dicatat ya mungkin ya. Nanti kita akan praktek. Tentu saja pasti kita akan ada sering praktek sprechen atau praktek berbicara gitu. Baik. Ya, itu tadi ya. Ich heiße Anna oder mein Name ist Thomas. Gitu ya contohnya. Nah, itu yang pertama adalah memperkenalkan nama. Yang kedua adalah menyebutkan asal. Nah, asal atau kita bisa bilang Herkunft. Herkunft oder kita juga bisa pakai alternatif Wohnort. Jadi dalam bahasa Jerman itu teman-teman ya satu jenis kata yang artinya sama, tapi ada banyak sekali modelan-modelannya ya. Maksudnya kayak ini dia Herkunft sama Wohnort ini sama-sama artinya adalah tempat tinggal. Tapi kalau dalam bahasa Jerman teman-teman ya setiap levelnya ya pasti akan ada perubahan-perubahan gitu ya. Penulisannya gitu, tapi artinya tetap sama gitu. Antara Herkunft dan Wohnort ini sama juga artinya gitu ya. Hanya ya alternatifnya kita lebih sukanya pakai yang Herkunft atau Wohnort atau lebih ingatnya yang mana gitu ya. Jadi kalau aku bilang wo wohnen Sie, ya pasti kalian harus tahu oh itu mengarah ke tempat tinggal. Kita harus memperkenalkan tempat tinggal kita gitu ya. Nah, yang pertama untuk memberitahu asal kita itu dari mana, kita bisa bilang ich komme aus atau saya berasal dari titik. Wie zum Beispiel ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Yang kedua ada alternatif lagi ich bin aus atau ich bin aus Berlin. Saya dari Berlin. Ich bin aus Berlin. Saya dari Berlin. Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Gitu ya. Jadi ini yang lebih ke bidang formalnya ya. Formalnya lah istilahnya. Ini yang ke informalnya. Ich bin aus Berlin. Gitu. Oke. Misalkan kalau kalian mau bilang saya berasal dari Jakarta. Ya, saya bilang ich komme aus Jakarta. Gitu ya. Itu menyebutkan asal atau Herkunft. Nah, yang berikut adalah ya saya tambahkan langsung ya di sini cara menyebutkan tempat tinggal. Mungkin kalian berasalnya itu dari Indonesia, tapi tinggalnya di mana di Indonesia? Oke, kalau kalian mau bilang saya misalkan tinggal di Bogor. Saya tinggal di Bogor.
ich, bacanya ich ya. Ich wohne in Bogor. Ich wohne in Bogor. Saya tinggal di Bogor. Ya, ich wohne in Bogor. Saya tinggal di Bogor. Begitu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, jadi ini untuk menyatakan bahwa kalian berasal dari mana atau tinggal di mana gitu ya. So, Her, gimana pertanyaannya nanti? Ya, model pertanyaannya gini teman-teman. Woher kommst du? Atau woher kommen Sie? Jadi kalau aku nanya nih, woher kommst du? Yang artinya adalah kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Ya, atau Anda berasal dari mana? Apa sih Her maksudnya ini? Si, kalau di sini pakainya do. So teman-teman, kalau kalian ingin menanyakan kepada seseorang yang kalian anggap seumuran atau enggak ya atau teman lah ya, kalian bisa bilang woher kommst du? Tapi kalau konteksnya itu teman-teman, dia lebih tua dari kalian atau mungkin kalau dia adalah atasan kalian nggak bisa bilang woher kommst du? Itu cenderung informal. Nah, kalian bisa pakai yang woher kommen Sie? Anda berasal dari mana? Woher kommen Sie? Begitu. Oke, teman-teman. Ya, jadi sebentar kalau aku nanya nih, woher kommst du? Kamu berasal dari mana? Kalian bisa bilang, ich komme aus Indonesia. Ya. Nah, kalau aku nanya, kamu tinggal di mana? Nah, pertanyaannya adalah, wo wohnst du? Oder atau wo wohnen Sie? Kamu atau Anda tinggal di mana? Seperti yang aku bilang tadi, zum Beispiel, ich wohne in Bogor. Atau kalian bisa bilang, ich wohne in Frankfurt. So, teman-teman, Frankfurt itu adalah salah satu kota besar di Jerman ya. Ich wohne in Frankfurt. Silakan sambil rangkai untuk identitas kalian teman-temannya agar nanti enak kalian bisa sambil tulis dan nanti tinggal dibacakan waktu aku suruh kalian perkenalan dalam bahasa Jerman ya. Gitu. Oke, jadi ini untuk menyebutkan Herkunft atau asal atau tempat tinggal ataupun orangnya. Itu ya. Jadi ich komme aus Indonesien oder ich bin aus Indonesien, ich wohne in Bogor oder ich wohne in Frankfurt. Kalau aku bilang Oda, ya bacanya Oda, artinya atau ya teman-teman ya. So teman-teman, kalian lihat penulisannya itu order. Kenapa Herr Erwin bilangnya Oda? Karena teman-teman, dalam bahasa Jerman, huruf R itu tuh kalau dia ada sebuah kata yang dimana akhir dari kata itu adalah R, ya. Jadi R-nya ini tuh nggak terlalu kentara teman-teman. Jadi agak halus gitu. Makanya aku bilangnya Oda. Jadi R itu kayak huruf A lah istilahnya dibacanya gitu ya. Gitu. Tapi kalau konteksnya teman-teman, huruf R itu berada di akhir kata. Oke? Kalau huruf R berada di akhir kata, maka kalian jangan coba-coba menyebutkan dia itu dengan R kasar. Enggak, harus R-nya halus banget gitu. Jadi seakan-akan itu kalian mengucapkan huruf A. A, Oda, Oda. Jadi bukan order, tapi Oda. Gitu. Jadi nanti dalam perjalanan kita les ini, atau dalam pelajaran kita selanjutnya, pasti bakalan aku latih ya, dari segi pengucapan juga. Atau kita bisa bilang Aussprache. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pronunciation. Ya, pengucapan. Atau Aussprache. Jadi Aussprache itu penting ya, pengucapan. Ya. Jadi dalam bahasa Jerman teman-teman, hal-hal yang perlu kita perhatikan apa? Yang pertama, Aussprache atau pengucapan. Yang kedua, ada Wortschatz atau vokabelnya. Vokabel atau kosakata. Ya. Aussprache, Vokabel. Ini dua yang paling penting, teman-teman ya. Oke. Baik, lanjut. Nah, yang berikut adalah menyebutkan umur atau alter. Menyebutkan umur atau alter. So, teman-teman, sebenarnya untuk menyebutkan umur kita harus belajar angka terlebih dahulu. Nah, tapi angka itu bakalan berada di pertemuan selanjutnya. Tapi
kein problem saat kalian nanti memperkenalkan umur kalian boleh mengucapkan umur kalian pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau memang sudah ada yang tahu cara mengucapkan umurnya masing-masing dalam bahasa Jerman, boleh silakan juga. Tapi kalau yang belum tahu nanti boleh pakai Indonesianya dulu ya. Tapi teman-teman, aku mau kasih tahu template-nya nih kalau kalian mau menyebutkan umur kalian. Nah, simple. Untuk menyebutkan umur, kalian hanya bilang ich bin ... Jahre alt. Ich bin ... Jahre alt. Ya. So, teman-teman, ini untuk menyebutkan umur. Misalkan, aku berumur 24 tahun. Ich bin 24. Jadi 24 itu artinya umur 24, angka 24 ya. Nanti baru kita pelajari tentang angka di pertemuan selanjutnya. Ich bin 24 Jahre alt. Jadi template-nya itu ya kalau kalian memperkenalkan diri harus ada ich bin-nya, terus angka di tengah, dan diakhiri dengan Jahre alt. So, Herr, kenapa kita bacanya Jahre alt? Ditulisannya Jahre. Kenapa Jahre? So, teman-teman, karena dalam bahasa Jerman huruf J itu dibaca jadinya J atau Y. Gitu ya. Jadi dia itu seakan-akan huruf Y. Jadi kita nggak bisa bilang Jahre, tapi Jahre. Ich bin 24 Jahre alt. Saya berumur 24 tahun. Atau saya berumur 20 tahun. Ich bin 20 Jahre alt. Ya, kalau dalam bahasa Jerman angka 20 itu sama dengan 20. Nanti baru kita belajar ya, teman-teman ya. Kita pelan-pelan dulu, kita mulai dari perkenalan diri dulu, gitu ya. Oke. Oke, baik. Silakan dicatat ya. Baik, lanjut. Yang pertama, yang berikutnya, yang kelima, kita menyebutkan pekerjaan atau status kita. Nah, pekerjaan teman-teman dalam bahasa Jerman itu Beruf, ya bacanya Beruf. Beruf itu artinya adalah pekerjaan, Beruf. Status itu status ya, misalkan kalian statusnya apa gitu ya di dalam sebuah pekerjaan. Misalkan status kalian udah menikah atau masih single ya. Kalau kalian masih single teman-teman, kalian bisa bilang ledig. Ladies itu artinya adalah single. Kalau yang artinya kalian belum nikah ya. Mau kalian udah ada pacar tapi kalau belum nikah ya kalian masih bilangnya single, ladies. Gitu ya. So kita mulai dulu gimana cara memperkenalkan pekerjaan kita. Jadi kita harus tahu nih kosakata tentang pekerjaan. Tapi ini juga alternatif seperti yang umur tadi, kalian bisa langsung menyebutkan pekerjaan kalian dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau memang udah tahu dalam bahasa Jerman pekerjaan kalian itu namanya apa, boleh juga ya. Nanti kalau yang belum tahu, kalian tinggal sebutkan pekerjaan kalian apa, nanti aku bantu ini ya, bantu translate auf Deutsch-nya atau bahasa Jerman. So, kalau kalian mau bilang, misalkan pekerjaan aku adalah seorang guru, aku adalah seorang guru. Ich arbeite als Lehrer. Ya, jadi guru itu artinya adalah Lehrer dalam bahasa Jerman. Saya bekerja sebagai guru. Ich arbeite als Lehrer. Saya bekerja sebagai guru. Nah, teman-teman, kalau konteksnya itu gurunya laki-laki, maka Lehrer ya. Tapi kalau gurunya itu cewek, itu jadinya Lehrerin. Lehrerin. So, jadi teman-teman, disclaimer, dalam bahasa Jerman, khusus untuk pekerjaan, itu dibedakan, teman-teman. Kalau kamu pekerjaan sebagai guru, tapi konteksnya adalah laki-laki, maka kamu mentoknya sampai di sini, Lehrer. Biasanya ada banyak nanti. Tapi yang paling gampang itu untuk pekerjaan yang untuk perempuan. Tinggal ditambahin IN aja di belakangnya. Kita nggak perlu capek-capek lagi. Nggak beda-beda jauh ya. Itu hanya beda-bedanya ya. Ada penamaan IN-nya. Biasanya untuk penamaan IN itu untuk pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Gitu. Maksudnya misalkan guru itu konteksnya guru cewek gitu ya. Lehrerin. Tapi kalau cowok ya lehrer doang gitu ya. Tuh, oke, baik. Misalkan kalau kalian bilangnya, aku masih single, ich bin ledig. Ya, saya masih single, ich bin ledig. Yang artinya belum nikah. Tapi kalau udah nikah gimana, Herr? Bilang aja, ich bin frei, ich bin verheiratet. Saya sudah menikah. Ich bin verheiratet. Saya sudah menikah. Terus kalau kalian sekarang masih
sekolah atau sekarang masih kuliah, kalian bisa bilang ich studiere. Tinggal tambahin jurusan kalian apa gitu ya. Nanti baru kita temukan kira-kira jurusan kalian itu apa bahasa Jerman ya. Oke, baik. Itu untuk memperkenalkan atau menyebutkan pekerjaan atau status kalian begitu ya. Misalkan, ich arbeite als Lehrer, ich bin Student. Saya seorang pelajar. Tapi konteksnya di sini pelajarnya itu pelajar cowok. Gimana kalau pelajarnya cewek, Her? Tambahin aja IN. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Saya pelajar. Tapi konteksnya pelajar cewek. Kalau cowok tadi ich bin Student doang gitu. Sama kayak Lehrer. Kalau gurunya cewek, Lehrerin. Kalau gurunya cowok ya Lehrer aja gitu. Jadi bahasa Jerman tuh sesimpel itu ya. Nah, yang berikut, misalkan kalian kuliahnya jurusan kedokteran. Nah, kedokteran itu dalam bahasa Jermannya itu Medizin, teman-teman. Ya, Medizin itu artinya jurusan kedokteran. Itu. Ich studiere Medizin. Saya belajar kedokteran atau saya kuliah kedokteran gitu ya. Ich studiere Medizin. Begitu. Oke. Baik, itu dia. Yang berikut ya, tadi ini udah ya, menyebutkan tempat ataupun ort. Menyebutkan tempat tinggal tadi sudah. Ich wohne in, misalkan in Frankfurt, oder ich wohne in Jakarta gitu. Bacanya wohne. Ini bacanya bukan ich, tapi ich ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar banyak sekali cara membaca bahasa Jerman. Jadi ini bacanya adalah ich. Kalau kalian ketemu sebuah kata yang di dalamnya terdapat huruf ICH, jadi C-nya nggak perlu dibaca, langsung ke huruf ich-nya doang, huruf H-nya doang. Jadi bacanya tuh ich. Ich. Misalkan ich bin Erwin. Bacanya bukan ich bin Erwin, tapi ich bin Erwin. Saya adalah Erwin. Nama saya Erwin. Gitu ya. Jadi untuk memperkenalkan tempat tinggal kita, jadi ada dua alternatif. Yang pertama kita bisa bilang ich wohne in. Yang kedua ich lebe in. Saya tinggal di. Sama teman-teman konteksnya. Ich lebe dan ich wohne. Gak ada bedanya. Tuh ya. Udah ich wohne in Jakarta. Ich lebe in München. Ya, München itu artinya adalah sebuah kota yang ada di Jerman ya. Kota perekonomian negara Jerman itu München. Gitu ya. Jadi kalau di Jerman ya pasti ada di negara-negara berkembang itu pasti ada kota-kota administratifnya ya. Jadi bukan kayak di Indonesia mungkin cuma Jakarta. Kota ekonominya Jakarta gitu. Tapi kalau di Jerman itu ada banyak. Salah satunya München ini sebagai kota perekonomiannya gitu ya. Baik. München. Nah, yang berikut adalah menyebutkan bahasa yang dikuasai. Kira-kira kalian itu bisa bahasa apa aja gitu. Misalkan kalau kalian berbicara bahasa Indonesia, silakan bilang. Jadi dalam memperkenalkan identitas dalam bahasa Jerman ya penting juga kalian berbicara bahasa apa aja. Biar orang tahu, oh kamu ini bisa bahasa Jerman, oh kamu ini bisa bahasa Portugis, und so weiter. Nah, misalkan di sini kalau kalian mau bilang aku berbicara bahasa Indonesia, ya. Ich spreche Indonesisch. Ich spreche Indonesisch. Saya berbicara bahasa Indonesia. Ya, Indonesisch itu artinya adalah bahasa Indonesia ya. Ich spreche Indonesisch. Bacanya spreche. Lagi-lagi teman-teman kalau ketemu kata yang di dalam kata tersebut ada huruf C, kita nggak baca C-nya. Bukan ich spreche, tapi ich spreche. Jadi langsung ke H-nya, lompat ke H. Gitu. Kalau kalian berbicara bahasa Jerman, ingat baik-baik bahasa Jerman tadi apa? Deutsch ya. Ingat baik-baik EU bacanya OI, EI bacanya I, IE bacanya I. Gitu ya. Kalau kalian masih bingung teman-teman, nah kita ini ada recording. Nanti di grup ini kalian bisa nonton lagi recordingnya gitu ya. Enaknya kalau online tuh kayak gitu. Jadi kalian kalau masih bingung, kalian bisa putar lagi tuh. Tadi pelajaran yang dijelasin hairnya itu gimana sih? Tapi kalau kalian mau tanya lewat chat juga boleh ya, gitu. Spreche Indonesisch. Tapi kalau kalian mau bilang aku berbicara bahasa Inggris, aku bisa berbicara bahasa Inggris. Ich kann English sprechen. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Itu. Ich spreche Deutsch bisa. Saya berbicara bahasa Jerman. Saya juga. Ich spreche
Ibu. Pakai kosong apa? Ya, jadi ich spreche Deutsch. Saya berbicara bahasa Jerman. Kalau kalian memang bisa berbicara bahasa Korea, bahasa Korea itu Koreanish. Kalau berbicara bahasa Jepang bisa bilang Japanish. Gitu. Oke, sip. Oke, so itu dia teman-teman. Dan untuk mengakhiri percakapan kita atau perkenalan kita bisa bilang es war nett, dich kennenzulernen. Senang bertemu denganmu. Okay, nice to meet you. Es war nett, dich kennenzulernen. Atau auf Wiedersehen. Atau yang paling simpel, tschüss. Atau yang paling simpel lagi, bis bald. Ya, ini kalau kita mau mengakhiri perjumpaan kita dengan orang lain, ya. Jadi kita udah belajar nih dari atas tadi, ya, gimana cara begrüßung atau menyapa, bagaimana sich vorstellen, cara memperkenalkan diri, dan untuk Verabschiedung atau mengakhiri perjumpaan, gitu ya. Oke, baik. Sekarang lass uns üben atau sekarang mari kita praktek. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada sebuah dialog ya. Aku minta 2 orang nih buat baca dialog ini sebelum kita masuk ke perkenalan diri gitu ya. Oke. Mungkin di sini aku akan memilih Christine dan juga Sri Dayanti untuk membaca dialog ini. Coba. Lalu nanti yang lainnya langsung praktek secara pribadi ya. Nanti habis ini aku bakalan tanya satu-satu. Oke, Christine dan juga Sri Dayanti. Coba Sri Dayanti yang A, Christine yang B. Bitteschön, silakan. Ingat baik-baik teman-teman. E dibacanya I, huruf SZ bacanya S. Jadinya wie heißt du? Gitu ya. Siapa nama kamu? Artinya siapa nama kamu ya ini. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Bitte schön jetzt. Silakan Krisdianti dan juga Christine. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Anna und du? Iya, Wartemal. Ya, seperti yang aku bilang tadi, huruf C itu nggak perlu dibaca. Jadi langsung ich heiße Anna. Nochmal, sekali lagi, coba. Ya, mulai dari lagi Sri Dayanti, coba nochmal, sekali lagi. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Anna und du? Wie Lanjut. heißt Max? Wie heißt Max? Woher kommst du? Ich komme aus Berlin und du? Ich komme aus München. Wie alt bist du? Silakan dibaca aja angkanya 25. Nanti baru kita pelajari yang angka. Ich bin. Jangan lama-lama, bitte schön jetzt. Halo Sri Dayanti. Ya. Iya, coba. Ich bin 25 Jahre alt. Und du? Oke. Ich bin 23 Jahre alt. Was machst du? Iya. Jadi bacanya adalah was machst du beruflich? Ya, kira-kira pekerjaan kamu apa ya? Oke, teman. Pekerjaan kamu. Was machst du beruflich? Pekerjaan kamu apa sekarang gitu Mas ya? Was machst du beruflich? Gitu. Jadi ini mempertanyakan pekerjaannya gitu. Noch einmal, Sri Dayanti, was machst du beruflich? Was machst du beruflich?
Ich bin Studentin und du? Ich, ich arbeite auch. Ich arbeite als Ingenieur, ya. Ingenieur itu ini ya, Ingenieur, ya. Ingenieur. Ich arbeite als Ingenieur. Gitu. Lanjut. Ich arbeite als Ingenieur. Oke, good. Super, lanjut. Es war nett, die kennenzulernen. Iya. Lanjut. Es war auch nett, dich kennenzulernen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke, baik. Oke, super. Ya, udah bagus banget aussprachenya atau pronunciation-nya ya. Gitu. Aku ulangi lagi. Halo, wie heißt du? Halo, ich heiße Anna. Und du? Dan kamu? Ich heiße Max. Woher kommst du? Kamu datang dari mana? Atau dari mana asal kamu? Woher kommst du? Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, huruf R kalau dalam bahasa Jerman tuh nggak terlalu yang kayak woher. Jadi bacanya woher. Jadi huruf R ini seakan-akan huruf A. Jadi orang bacanya woher kommst du? Gitu. Ich komme aus Berlin. Und du? Aku berasal dari Berlin. Dan kamu? Ich komme aus München. Aku berasal dari München. Wie alt bist du? Berapa umur kamu? Ya, jadi ini berapa umur kamu? Wie alt bist du? Ja, ich bin 25 Jahre alt. Und du? Saya 25 tahun. Ya, teman-teman. Jadi nanti baru kita belajar tentang angka ya, karena angka itu nanti akan ada materinya sendiri, karena dia lumayan ini juga ya. Jadi kita lihat, ich bin 25 Jahre alt. Saya berumur 25 tahun. Und du dan kamu? Ich bin 23 Jahre alt. Saya berumur 23 tahun. Was machst du beruflich? Kamu bekerja sebagai apa? Atau pekerjaan kamu apa? Was machst du beruflich? Kalau kalian perhatikan baik-baik teman-teman, di sini ada huruf C. Seperti yang aku bilang, C nggak perlu dibaca. Gitu ya. Jadi bukan was machst, bukan, tapi langsung aja ke hanya. Was machst du beruflich? Sama juga ini. Bukan beruflich, tapi beruflich. Jadi seakan-akan C-nya itu nggak perlu dibaca. Ya. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin. Saya seorang pelajar. Und du dan kamu? Ich arbeite als Ingenieur. Saya bekerja sebagai seorang insinyur. Ya, es war nett, dich kennenzulernen. Ah, nice to meet you, gitu maksudnya ya. Senang bisa bertemu dengan kamu. Es war nett, dich kennenzulernen. Dich, bukan dich, tapi dich. Nah, baik-baik C-nya nggak perlu dibaca. Es war nett, dich kennenzulernen. So, teman-teman, kenapa aku nggak bilangnya zu? Karena biasanya huruf Z dalam bahasa Jerman itu pelafalannya itu seakan-akan dengan huruf C. Jadi bukan kennenzulernen, tapi kennenzulernen. Ya, jadi huruf Z itu kayak C bacanya. Gitu ya. Baik. Es war auch nett, dich kennenzulernen. Senang juga bisa bertemu dengan kamu. Auch, ya, auch. Ini bacanya bukan ouch, tapi auch. Auch itu teman-teman artinya adalah juga. Also, juga auch. Jadi es war auch nett. Ini juga bagus gitu ya, bertemu dengan kamu. Nih, maksudnya. Auf Wiedersehen, yang artinya apa tadi? Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen, bacanya. Auf Wiedersehen. Gut. Super. Das ist das ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Siapa nih yang mau coba? Dua orang pertama yang mau coba. Tadi Christine udah ya. Christine sama Sri Dayanti. Itu dia. So, sekarang aku minta mungkin Winda dan juga Cia. Bitte schön, Winda und Cia. Silakan. Silakan dibuka kameranya. Wie heißt du? Dan Hallo, Oke, wie baik. heißt du?
Sorry, Her. Kayaknya kameraku nggak bisa. Oke, kein Problem. Cia nggak perlu dibuka. Pindah aja. Bitte schön nochmal. Sekali lagi, silakan. Silakan, Cia dan Winda mulai. Hallo, wie heißt du? Halo, Halo, ich heiße Anna. Und du? Jadi ini memperkenalkan data diri kalian Ihai sendiri ya Semat. teman-teman ya. Oh, aku sendiri. Iya. Iya, memperkenalkan data diri kalian sendiri. Silahkan diubah gitu ya. Jadi ini merupakan template yang kalian bisa ikutin, tapi diikutin juga dengan identitas pribadi kalian sendiri gitu ya. Oke. Silakan. Ya. Ulang lagi. Hallo, wie heißt du? Halo, ich bin Cia. Und du? Ich heiße Winda. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesia. Und du? Ich komme aus Indonesien. Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Und du? Ich bin 21 Jahre alt. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin. Und du? Mhm. Was machst du beruflich, Winda? Ich bin Studentin. Und du? Mhm. Hmm, Oke, fertig. Lanjut. Oke. Iya, oke, Es- baik. Yang very good. Mhm. Iya. Fertig. Es war nett. Es war nett, dich Zu. zu lernen. Iya, kennen, zu lernen. Nochmal. Lernen. Kennen. Ayo sekali lagi. Kennen. Lernen. Iya, kennen, zu lernen. Lernen. Oke, good. Coba Winda, kennen, zu lernen. Winda, kennen, zu lernen. Es war auch nett, dich Ah, kennenzulernen. Auf oke. Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen auch. Gut, super. Gut gemacht. Also ich habe noch eine Frage für dich, Winda. Aku ada pertanyaan. Fragen artinya adalah pertanyaan. Oke, so Winda, wo wohnst du? Silakan dibuka mic-nya, Winda. Wo wohnst du? Ich wohne in Indonesia. Nein, wo wohnst du? Ingat baik-baik. Wohnen artinya tinggal. Jadi kamu tinggal di mana? Wo wohnst du? Jadi bukan datang. Kamu Ich memang orang wohne, Indonesia. Ich wohne. ich wohne in Jambi. Ah, du wohnst in Jambi. Super. Danke schön, Winda. Ja. Also, und dann Danke, Cia? Herr. Ja. Cia, wo wohnst du, Cia? Ich wohne in Semarang. Okay, du wohnst in Semarang. Gut. Also, Christine, wo wohnst du, Christine? Ich wohne in Purwakarta. Also, Christine wohnt in Purwakarta. Also, und dann Sri Dayanti, wo wohnst du? Oke. So, yang berikut. Oke, bitte schön, Dira und dann Lucy. Lucy Kristiani belum ya? Oke. Lucy und dann Christine. Lucy und dann Dira, bitte schön. Silakan. Stellen Sie bitte eure vor. Silakan diperkenalkan dirinya. Hallo, ich heiße Anna. Und du? Nah. Pakai identitas sendiri. Coba.
Halo, ich heiße Lucy. Gitu, coba. Seperti yang tadi Christine dan juga Sri Dayanti, Cia, dan juga itu tadi, mereka udah memperkenalkan namanya masing-masing. Winda juga. Coba Lucy dan juga Dira, bitteschön. Silakan. Dibuka aja kameranya, nggak usah malu. Bitteschön. Hallo, ich heiße Dira und du? Hallo, ich heiße, sorry. Ich heiße Muiz. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Und du? Berlin, oh. Oke. Ich komme aus Indonesia. Ya, lanjut. Hmm. Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt und du? Ich bin... Ini berdasarkan sini ya? Iya, boleh. Ich bin 23 Jahre alt. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin und du? Ich arbeite als Marketingman. Oke. Es war nett, dich kennenzulernen. Okay, baik. Gut. Super. Dankeschön, Dira und an Mois. Also, es war toll auch. Und dann die andere, dan machen wir morgen. Nanti kita bikin lagi yang selanjutnya ya. Oke, so teman-teman, itu untuk memperkenalkan diri. So, mungkin kalian ada pertanyaan teman-teman dari Sie vorstellen ini? Also, Christine vielleicht, Sri Dayanti vielleicht, mungkin ada pertanyaan, atau Cia, Adel, atau yang lainnya. Nggak ada? Gampang ya. Ini masih awal-awal. So, teman-teman mungkin kalian bisa hafal ya, gitu ya, memperkenalkan diri. Jadi kalian udah harus hafal gitu ya. Jadi awal yang baik, kalian harus menghafal dulu basic-basic seperti ini, agar nanti seterusnya kalian tidak kesulitan gitu. Karena nanti kita bakalan banyak banget berbicaranya. Banyak sprechen, banyak speakingnya gitu. Jadi kalian udah harus tahu yang basic-basic seperti ini. Nanti juga teman-teman, aku akan kasih kalian kosakata-kosakata yang dimana dari kosakata itu kalian harus hafal tentu saja ya. Jadi kalian agar bisa berbicara dengan baik, pasti kosakata kalian harus banyak ya. Ihr müsst viele Wortschatz haben ya. Deshalb können wir auch gut in Deutsch sprechen. Kalian bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik kalau kosakata kalian baik juga. Baru setelah itu kita masuk ke gramatikanya atau grammarnya, ya. Jadi kita bisa berbicara juga dengan teratur ketika kita grammarnya bagus, gitu ya. Tapi yang intinya kalian sekarang masih A1 atau A1, kalian fokuskan dulu memperbanyak diri dengan kosakata. Nanti aku bakalan kirim kosakata secara berkala, yang pastinya kalian juga harus belajar kosakata tersebut dengan cara menghafal ya, gitu. Oke, mungkin setiap hari aku kasih tips teman-teman, kalian harus menghafal kosakata setidaknya 5-10 setiap harinya. Jangan sampai ada bolong ya, gitu. Supaya dalam sebulan kalian ya gitu, mungkin bisa sprechen dengan baik atau berbicara dengan baik itu dengan kosakata, tabungan kosakata kalian selama sebulan begitu. Oke, baik. So, bisa ya teman-teman ya. Itu dia sedikit tips dari aku ya. Also di awal perkenalan seperti ini ya. Nanti besok kita akan video holung, kita akan mengulang lagi gitu ya. Biar kalian nggak lupa, pasti itu dia. Oke. So, baik. Besok kita akan masuk ke frasa yang selanjutnya ya. Gitu. Jadi hari ini kita pure memperkenalkan diri kita atau sich vorstellen gitu ya. Baik gitu. So, teman-teman, ingat baik-baik tadi alfabet dalam bahasa Jerman pengucapannya A umlaut itu dibaca dengan E, O umlaut itu bacanya U, U umlaut itu bacanya U, dan juga yang terakhir adalah huruf SZ dibaca dengan S atau double S gitu. So, untuk PDF ini aku bakalan share lagi ke grup. Nanti kalian bisa buka lagi. Dan teman-teman kalau masih ada yang telah masuk tadi, kalian bisa nonton recording. Karena recordingnya akan otomatis masuk ke grup ini. Ya artinya kalian nggak perlu download ya. Kalian nggak perlu download ke galeri. Jadi semuanya udah otomatis
masuk. Jadi kalau kalian punya waktu lebih besok pagi, kalian bisa mengulang lagi gitu ya, agar merefresh lagi kembali gitu ya. Oke, so baik, vielen lieben Dank. Oh iya benar, cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jerman ya. Jadi ada beberapa alternatif, bukan cuma Danke aja ya. Kayak ada vielen lieben Dank. Artinya juga adalah terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada juga adalah prima dank. Prima dank. Ini juga sama juga terima kasih. Ada yang berikut adalah danke dia. Terima kasih juga artinya. Tapi dia konteksnya untuk yang ke teman. Ke teman ya. Tapi kalau kalian mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih tua, kalian bilangnya danke ihnen. Atau atasan kalian ya. Kalian bilangnya danke ihnen. Terima kasih untuk Anda. Gitu. Oke? So, das war für heute. Ja, das war für heute. Itu dia untuk hari ini ya. Das war für heute. Untuk hari ini ya, das war für heute. So, teman-teman bacanya heute. Kenapa aku bacanya heute? Ingat baik-baik rumus membacanya. Eu dibaca oi. Ei dibaca ai. Ya, umlaut bacanya ü. Makanya für. Aku bilangnya für. Für itu artinya adalah untuk ya. Kalau bahasa Inggrisnya for gitu ya. Das war für heute. Itu dia untuk hari ini gitu ya. Heute artinya adalah hari ini. Heute itu. Oke? So, baik. Ya, dong Dankeschön auch Nur Hidayah. Heute artinya adalah hari ini. Kalau besok apa, Her? Besok itu artinya morgen. So, teman-teman, kalian jangan bingung. Mau kok morgen? Morgen bukannya pagi ya? Nah, teman-teman, jadi ada dua ya, ada dua arti morgen ini. Morgen yang ditulis dengan M besar artinya adalah pagi. Tapi kalau morgen ditulis dengan M huruf kecil, itu artinya adalah besok. Ya. Jadi, heute artinya hari ini, morgen artinya adalah besok, morgen yang satunya lagi dengan huruf M kapital artinya adalah pagi. Kalau kemarin apa, Her? Kemarin itu gestern. Bacanya gestern. Kemarin. Ya, ini kosakata basic nih, guys. Jadi kalian perlu hafal ya. Gitu. Jadi malam ini mungkin kalian harus ngafal ini kosakata ini agar nanti enak kalau lesnya. Jadi kalian bisa lancar gitu ya. Heute artinya hari ini, morgen artinya besok, morgen juga artinya pagi, gestern artinya adalah kemarin, gitu ya. Oke, baik. Untuk kosakata selanjutnya, kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikut. Jadi hari ini kita fokus di sich vorstellen atau perkenalan diri, begitu. Oke? So, vielen lieben Dank. Terima kasih banyak ya. Ada banyak alternatifnya. Terus kalau mau bilang minta maaf gimana dong, Her? Oke, kalau minta maaf itu ada juga nih banyak alternatif untuk minta maaf dalam bahasa Jerman. Pertama, ada es tut mir leid. Aku minta maaf. Aku meminta maaf. Es tut mir leid. Ingat baik-baik, kenapa leid bacanya? Karena ei bacanya I. Es tut mir leid. Aku minta maaf. Terus ada lagi Entschuldigung. Entschuldigung. Artinya maaf gitu ya. Jadi Entschuldigung ini teman-teman ada dua artinya. Ada yang Entschuldigung ini bisa berarti maaf, bisa juga berarti permisi. Tergantung konteks yang kalian inginkan. Ketika konteksnya kalian ingin bilang permisi, kalian bisa menggunakan Entschuldigung. Entschuldigung. Itu permisi, ada excuse me of English-nya. Gitu. Tapi kalau konteksnya mau minta maaf, kalian bisa juga menggunakan Entschuldigung ini. Begitu ya. Jadi ada dua, es tut mir leid, Entschuldigung, atau langsung aja tut mir leid. Bisa juga tut mir leid. Aku sangat meminta maaf. Maaf. Tut
mir sehr leid. Aku sangat meminta maaf. Gitu. Tut mir sehr leid. Ya. Jadi kalau S dalam bahasa Jerman itu, dia itu cenderung kasar kayak pengucapan huruf Z ya. Jadi kebalikan. Z bacanya kayak huruf C. Kalau S itu bacanya kayak huruf Z. Makanya aku nggak bilang sehr, tapi sehr. Jadi ada S-nya itu kayak agak kasar gitu. Es tut mir sehr leid. Sehr. Sehr itu artinya sangat. Sangat. Sehr. Oke, baik teman-teman. Itu dia untuk hari ini ya. Baik, oke. Kita akan ketemu lagi besok dengan materi kursusnya ya. Jadi hari ini kita pure perkenalan dulu. Gitu, kita perkenalkan materi kita. So, seperti yang aku bilang teman-teman, kalau kalian bisa beli bukunya di Shopee, ada banyak banget buku kursus supaya kalian ini ya lebih enak gitu coret-coretnya gitu ya. Oke, aku tunjukin modelnya ya. Seperti aku udah share di grup kemarin, teman-teman, bukunya murah di Shopee kayak cuma 80.000. Itu yang berwarna gitu ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan buku Netzwerk Neu ya, Netzwerk Neu. Untuk level A1 ya, Netzwerk Neu. Kalian bisa screenshot teman-teman bukunya biar nanti kalian bisa cari dengan gampang gitu. Mungkin ada yang udah beli ya. Aku ucapkan terima kasih banyak gitu. Yang lain mungkin nanti ya bisa beli. Tapi ada buku yang aku suruh kalian print dan itu wajib di print. Ya, kita besok udah mulai menggunakan buku printan kalian itu. Ini juga bisa di print filenya. Aku udah kirim di grup. Oke ya. Oke. Jadi ini materi kita besok. Kita akan masuk ke bab pertama besok teman-teman. Ya, temanya kita udah bahas-bahas sedikit tipis-tipis tadi tentang Grüßen und Verabschieden gitu ya. Jadi, makanya besok kita akan mengulang lagi. Nanti kita juga akan mempelajari Zahlen atau menghitung angka 1 sampai 20, 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000. Gitu ya. Jadi akan banyak yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Jadi intinya kalian pelajari dulu apa yang malam hari ini kalian dapatkan gitu ya. Jadi materi ini kosakata simpel ini tadi ya. Baik, ini akan menjadi acuan untuk esok harinya. Oke, baik. Oke, so vielen lieben Dank für euch. Terima kasih untuk kalian untuk hari ini. So, dan treffen wir uns wieder morgen. Kita akan bertemu lagi besok. So, gute Nacht und guten Abend ya. Selamat malam dan selamat tidur atau selamat beristirahat gitu ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Tschüss, Dankeschön. Thank you, Kak. Terus Ya. dan kakak. Ja, danke sehr auch.